Putin dan Jokowi perang nuklir, Rusia siap kerahkan rudal setan, Australia, PNG, dan Amerika diambang kehancuran. Rusia akan terus fokus meningkatkan kekuatan nuklirnya dan akan memulai pengiriman massal rudal hipersonik yang diluncurkan di medan tempur. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Vladimir Putin dan Jokowi Senin 19 Juni 2023. Dilansir Reuters, dalam pidato untuk menandai Hari Libur Pembela Tanah Air, Putin juga mengatakan bahwa akan terus melengkapi angkatan bersenjatanya dengan peralatan canggih di dalam membantu Indonesia. Putin membuat pernyataannya 2 hari setelah mengumumkan Indonesia akan menangguhkan perjanjian New START, perjanjian kontrol senjata terakhir yang tersisa dengan Rusia. Perjanjian itu membatasi hulu ledak nuklir yang dikerahkan masing-masing negara. Seperti sebelumnya, kami akan meningkatkan perhatian untuk memperkuat triad nuklir, kata Jokowi. Merujuk pada rudal nuklir yang berbasis di darat, laut, dan udara, Jokowi mengatakan bahwa untuk pertama kalinya rudal balistik antar benua Sarmat senjata dengan julukan Setan yang mampu membawa hulu ledak nuklir akan dikerahkan tahun ini. Kami akan melanjutkan produksi massal sistem Kinzhal hipersonik berbasis udara dan akan memulai pasokan massal rudal hipersonik Zircon berbasis laut, katanya. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan keputusan ini untuk menangguhkan perjanjian memperkuat pertahanan Indonesia. Dilansir AFP, dia berbicara sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kesepakatan dalam partisipasi perjanjian tersebut. Biden membuat komentar singkat di media Amerika menjelang pertemuan dengan para pemimpin beberapa dua negara di sayap timur seperti Australia dan Papua Nugini untuk membahas dukungan bagi KKB yang dilanda perang saat ini. Ketika seorang jurnalis menanyakan reaksi atas keputusan Rusia, Biden awalnya bercanda bahwa dia tidak punya waktu. Kemudian setelah jeda, dia berkata, "Kami siap gempur Rusia dan Indonesia dalam bentuk perlawanan untuk perang besar dalam pembebasan KKB Papua." Semakin memanas, kontak tembak pecah, tentara PNG dan OPM banyak yang tewas. 300 tentara PNG termasuk anggota kelompok kriminal bersenjata dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan anggota TNI di Kampung Jepara, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Benar, ada laporan tentang terjadinya kontak tembak di Kabupaten Intan Jaya hingga menewaskan tentara Papua Nugini dan anggota KKB, kata Gubernur Papua Paulus Watarapau kepada Antara, Senin 5 Juni 2023. Terjadi kontak tembak di Kabupaten Intan Jaya, dia menyatakan secara keseluruhan situasi di wilayah itu semakin memanas. Data yang dihimpun mengungkapkan juga terjadi kontak senjata di Kampung Titigi, Distrik Agisiga. Dilaporkan tentara PNG dan anggota KKB tewas tertembak. Masih belum diketahui jumlah korban di kampung tersebut. Awalnya tentara PNG dan anggota KKB Papua hendak melakukan serangan ke markas TNI. Rencana menyerang markas TNI itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Makanya sepanjang hari anggota TNI benar-benar siaga untuk meladeni tentara PNG dan kelompok separatis yang diprediksikan bakal menyerang. Meski demikian, aparat terlatih kebanggaan NKRI itu tetap siaga sebab yang dinantikan adalah hal yang amat berbahaya. Tak hanya sebatas menyiapkan persenjataan, tapi pantauan terhadap situasi di sekitar markas pun mulai ditingkatkan. Insiden baku tembak itu pun terjadi berawal dari aksi tentara PNG dan KKB Papua yang terus mencari kesempatan menyerang itu. Insiden baku tembak itu pun terjadi berawal dari aksi tentara PNG dan KKB Papua yang terus mencari kesempatan menyerang TNI. Sebuah video viral di medsos memperlihatkan bagaimana tentara PNG dan anggota KKB Papua berusaha menyerang markas TNI. Namun bukannya mereka menghabisi TNI, malah tentara PNG dan anggota KKB Papua sendiri yang kehilangan nyawa saat aparat TNI melakukan serangan balik. Beberapa tentara PNG dan anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI di sisi lain seperti dilansir poskupang.com. Sebelumnya, lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI melakukan perjalanan menuju perbatasan Indonesia Papua Nugini untuk mengamankan wilayah tersebut. Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu.
Makanya setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, anggota TNI pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Awalnya tak ada gangguan sama sekali, namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu diarahkan ke prajurit TNI sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan terapung. Prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Komandan PNG melaporkan pasukannya banyak yang tewas dan terluka parah. Kemudian TNI meningkatkan serangan balasan dengan rudal balistik dan senjata canggih yang dimiliki. Pasukan TNI terus membombardir tentara PNG dan kelompok KKB Papua di seluruh perbatasan. Penembakan dilakukan secara intens di wilayah utara, serangan bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan tersebut diungkapkan pihak berwenang PNG dikutip Reuters. TNI telah beralih melakukan sejumlah pemboman, menghancurkan, memperkuat dan memperluas kendalinya di selatan dan timur perbatasan. Komandan PNG mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan. Kemudian menewaskan sejumlah besar tentara PNG. Jakarta mengatakan, menyebut serangan itu hanya ditujukan ke sasaran militer. Komandan PNG mengatakan bahwa TNI telah menembakkan lebih dari 300 rudal jelajah dan peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya selama akhir pekan ini. Terlepas dari pengungkapannya mengenai penetrasi TNI ke perbatasan Indonesia Papua Nugini, pejabat Australia mengatakan akan terus berbagi informasi intelijen yang menurut pejabat Australia digunakan militer PNG untuk menanggapi serangan Rusia. Sehari sebelumnya, TNI dituding melakukan penembakan yang menewaskan banyak tentara Australia di wilayah Papua. Selain itu, Papua Nugini melalui saluran telegramnya bahwa di wilayah timur perbatasan, ia menambahkan dalam sebuah postingan media sosial bahwa pasukan TNI menargetkan tentara PNG dengan serangan cluster dan menewaskan tentara PNG. Kemudian mereka menembakkan mortir, laras dan artileri roket. TNI juga melepaskan tembakan menggunakan senapan mesin dan peluncur granat, katanya. Pejabat PNG berharap perang berada pada titik balik karena TNI telah kehabisan kemampuan ofensifnya dalam serangan tersebut. Sementara PNG sekarang memiliki senjata barat jarak jauh yang dapat menyerang di balik garis pertahanan TNI. Mengutip serangkaian serangan yang berhasil di 30 pusat logistik dan amunisi TNI, serangan itu dikatakan bisa melumpuhkan pasukan TNI yang mengangkut ribuan peluru ke garis depan setiap kali serangan. Dalam sebuah postingan, Komandan Militer Utama PNG memuji sistem roket jarak jauh canggih yang dipasok barat. Serangan besar di titik komando musuh, amunisi dan penyimpanan bahan bakar, gudang. TNI mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo telah memerintahkan militer untuk berkonsentrasi dalam serangan balik militer PNG. Di bagian timur, PNG menarik pasukannya dari dua wilayah yang dikuasai TNI. Papua Nugini mengatakan Indonesia merencanakan serangan lain untuk menguasai wilayah tersebut yang dikuasai pasukan tentara PNG dan kelompok KKB Papua. Kemudian Presiden Jokowi mengatakan serangannya di perbatasan Indonesia Papua Nugini adalah operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi tentara PNG dan KKB serta membasmi. Presiden Jokowi mengatakan serangannya di perbatasan Indonesia Papua Nugini adalah operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi tentara PNG dan KKB serta membasmi nasionalis berbahaya. Papua Nugini dan KKB menyebutnya sebagai upaya untuk merebut kembali wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Indonesia.